Ini kita panen jambu ya. Nah, pemanennya ini Putri, Komang. Nah, itu artis, pura-pura artis. Selalu tutup muka, padahal kepingin di syuting. Oke teman-teman ya, selamat panen untuk petani Nusantara, panen raya untuk tahun ini. Sehingga hari ini juga saya panen jambu kristal seperti ini. Inilah pusing nih, panen-panen pusing. Dapat berapa box dek? Semua sama sana? Total boxnya 47. 47 ya? Iya. Ini namanya panen pusing, panen banyak duitnya pusing-pusing. Mendapatkan harga cukup murah, itu biasanya saya mendapatkan harga paling murah 5.000, tapi kali ini saya mendapatkan harga 2.000 ya. Kenapa 2.000? Karena memang kali ini panen raya sehingga banyak buah-buahan yang panen, contohnya mangga, pisang. Nah, kalau pisang itu sewaktu-waktu ya, terus kelengkeng, terus kemudian rambutan dan lain-lain. Itu kali ini memang panennya bareng teman-teman ya, karena siklus sulit untuk diprediksi. Namun bagaimana teman-teman untuk menyikapi hal ini? Jangan kecewa, bukan hanya kita petani Indonesia saya rasa yang merasakan merugi. Saya tadi selain jual ini jambu, mendapatkan nilai rupiahnya, kemudian saya ke pasar ya. Saya juga ingin beli buah yang di pasar. Seperti ini pir ya. Pir tadi harganya cuma 5.000. Nah, jambu tapi saya nggak beli karena memang saya punya kan. Di pasar saya nggak beli, makanya saya nggak ngecek berapa harganya. Tapi pir tadi harganya cuma 5.000. Kemudian apel nih yang bagus nih. Apel ini tadi saya beli hanya 7.000. Saya bayangkan ini datang dari Cina, kemudian dikasih safety seperti ini ya. Oke, styrofoam seperti ini, hanya sampai Indonesia hanya dihargai 5.000. Ada banyak hal yang harus dikerjakan di sana, mulai dari pemanennya, packing, terus kemudian pergi ke eksportir, pajak dan lain sebagainya. Saya membayangkan berapa sesungguhnya harga di Cina atau di luar negeri, sehingga mereka masih bisa ekspor ke Indonesia. Ataukah mungkin orang Indonesia yang impor dengan harga mahal, terus kemudian sekarang bangkrut karena harganya murah, jadi bersaing dengan panen raya. Ya, mudah-mudahan hal ini jangan ada yang dirugikan. Namun sebenarnya konten kali ini sebenarnya saya akan cerita tentang bagaimana menyikapi hal ini dengan adanya panen raya yang murah. Contohnya kalau tiap tahun kita mendapatkan panen raya 2 kali, sebenarnya untuk jambu kristal bisa kita sikapi dengan cara menggunting. Pada saat fase kemungkinan panen raya itu akan datang, sebaiknya kita gunting semuanya sehingga akan mundur 40 hari sebenarnya. Tapi namun kadang-kadang kita itu ketika mau menggunting itu merasa kasihan dan sayang, sehingga kita biarkan, dan begitulah memang sudah alam. Jadi kita akan panen bersamaan sama yang lain. Terus kemudian untuk menyikapi yang lain, kita cara menanamnya itu agak punya ruangan yang agak luas, ada space, sehingga kita bisa menanam dengan cara tumpang sari. Terus kemudian teman-teman ya, untuk tumpang sari itu banyak hal yang harus kita tanam. Contohnya, makanya di selanya ini kita tanamin rumput, namanya ini rumput odot ya. Rumput odot ini bagus untuk
pertumbuhan domba, bahkan ayam, karena nutrisinya yang sangat tinggi, nutrisi dan proteinnya tinggi. Jadi selain jambu, saya tanam rumput odot. Kali ini kita bisa menanam rumput-rumputan, rumput odot, rumput pacong, mungkin juga kangkung, yang nilainya nilai harga jualnya itu sangat lumayan baik, dan itu tidak ada misalnya panen rayanya, kapan saja petani membutuhkan. Contohnya saat ini ketika kita petani padi sedang panen terus menanam lagi, di mana-mana air, di situ rumput tidak ada, disitulah kita juga bisa panen rumput odot dan lain sebagainya. Untuk rumput odot itu bisa panen 45 hari, per 45 hari kita potong 45 hari lagi itu panen dengan dipupuk ya. Dan harganya tentu sesuai dengan daerah masing-masing. Bagi teman-teman yang daerahnya banyak melimpah rumput, ya tentunya bisa menanam sayur-sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya. Buah-buahan bisa, atau sayur-sayuran seperti kacang dan lain sebagainya ya. Terus memang kali ini sangat luar biasa. Pisang kapende seperti ini, Pisang kapende seperti ini satu sisir, ini setengah sisir aja, satu sisir. Kalau di kebun saya yang kemarin saya posting di YouTube, itu untuk satu sisir itu ngambil di pohon hanya dihargai 4.000 oleh tengkulak. Lain lagi kalau pepaya atau pepaya pisang yang seperti pisang Ambon dan pisang yang lain. Kalau pisang Ambon saya masih mendapatkan harga 10.000 atau 11.000, yang A, yang B 9.000, yang yang A itu bisa 11.000 sampai 15.000. Itu yang Ambon ya. Banyak hal yang perlu kita sikapi dalam hal ini. Bagi teman-teman, saya sangat prihatin ketika panen raya sehingga kecewa, terus tanamannya dihancurkan, dibabatin sana sini, terus menghujat penguasa atau pemerintah yang kurang tepat dalam menyikapi. Contohnya karena datangnya barang-barang impor seperti ini, kemungkinan kenapa barang impor, memang sifatnya manusia itu suka dengan yang asing ya. Ini karena buah-buahan asing ya, orang kita itu suka gandrung dengan hal-hal yang asing, walaupun sebenarnya seperti pisang kelengkeng ini ya, kelengkeng ini gratis tadi teman-teman ya, karena banyak, setiap rumah di tempat kami itu ada yang punya pohon kelengkeng ya, itu sangat murah. Bahkan rambutan di depan rumah itu banyak, ada 4-5 pohon rambutan, buahnya sangat lebat ya. Itu ya nggak saya jual karena saya sangat mengecewakan kalau dijual, nilai rupiahnya nggak seberapa. Namun sebaiknya lebih baik kita bagi-bagikan ke teman-teman ke sekitar sini, atau teman-teman kita yang jauh, atau di mana yang ada kegiatan-kegiatan sosial, kita bagikan sana akan lebih bermanfaat. Ya teman-teman, jadi sebaiknya janganlah merugikan diri kita sendiri, contohnya membakar, memotong, merusak tanaman kita sendiri, sehingga nanti kesannya kita mendapatkan kubur nikmat. Baiklah teman-teman ya, saya rasa itu ya pesan saya untuk menyikapi bagaimana panen raya ini kelak nanti, supaya kita tidak dijadikan orang yang tergolong kubur nikmat. Percayalah, kita harus percaya dengan Trimo ing Pandum.